yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Yang paling penting. Yang jelas teman-teman semua, sekarang kita tantang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Aku yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Di negeri yang gemar nyinyir ini, ada satu kelompok yang kerjanya konsisten. Bangun tidur benci Gibran, makan benci Gibran, tidur sambil mikirin Gibran. Hebat sekali dedikasinya. Setiap kali Gibran bekerja nyata, mereka buka mulut, mengkritik, menghina. Setiap Gibran berjuang, mereka mencaci dan mengarang fitnah. Kalau Gibran kerja, mereka bilang pencitraan. Kalau Gibran diam, mereka bilang tidak kompeten. Kalau Gibran hadir di sidang dunia, mereka bilang untung-untungan. Kalau Gibran berhasil, mereka makin kepanasan. Sebenarnya Gibran ini pejabat atau obat kuat buat memicu iritasi hati mereka. Lucunya, para pembenci ini sering teriak soal kapasitas. Tapi yang paling keras berteriak biasanya yang kapasitasnya cuma dua. Kapasitas memfitnah dan kapasitas menyebarkan hoaks. Mereka merasa ahli politik, ahli telematika, ahli bahasa Inggris, dan mengaku punya gelar sarjana lah, doktor lah. Tapi nyatanya, yang punya sakit hati, iri dan dengki. Ketika Mas Gibran pidato bahasa Inggris di forum internasional, para pembenci langsung panik. Ada yang bilang itu bimbing, ada yang bilang pakai earpiece, bahkan ada yang bilang itu AI. Betapa susahnya mereka menerima kenyataan bahwa Mas Gibran ternyata lebih pintar dari imajinasi rendah mereka sendiri. Dan paling klasik, tuduhan dinasti politik, padahal yang teriak paling kencang biasanya tidak pernah berhasil memimpin apapun kecuali memimpin gerombolan sakit hati. Mereka iri bukan karena Gibran buruk, mereka iri karena Gibran sukses. Pada akhirnya, para pembenci ini seperti hujan yang tidak pernah jadi banjir. Ramai, ribut, tapi tak menghasilkan apa-apa. Sementara Gibran jalan terus, bekerja terus, naik level. Sedangkan mereka tetap terjebak di level komentar, dihantui oleh keberhasilan orang yang mereka benci. Begitulah, Mas Gibran tidak pernah membalas makian mereka. Karena beliau sibuk bekerja, sementara mereka sibuk membuktikan bahwa iri hati memang hobi yang tidak menghasilkan masa depan. Dan jika benci Gibran adalah pekerjaan, mereka pasti sudah jadi miliarder. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa follow, like, comment, dan share.